Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pertemuan kedua ini, pada materi limit, kita akan mempelajari tentang bentuk tak tentu. Jadi ada 3 bentuk ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Oke, kita lanjut. Ada kalanya nilai limit fx untuk x mendekati a tidak diperoleh dengan mensubstitusi. Misalnya, setelah nilai x sama dengan a disubstitusi ke dalam fx, diperoleh bentuk 0 per 0, atau tahingga per tahingga, atau tahingga min tahingga, atau c per 0 min k per 0. Bentuk-bentuk demikian disebut bentuk yang tidak dapat ditentukan atau disingkat bentuk tak tentu. Untuk kasus-kasus seperti itu, kita perlu mencari fungsi yang senilai dengan fx untuk setiap x terkecuali di x sama dengan a. Untuk mencari fungsi tersebut, kita memerlukan operasi aljabar seperti memfaktorkan, membagi, merasionalkan, dan yang lainnya. Berikut akan dijelaskan cara menentukan nilai limit untuk bentuk-bentuk tak tentu. Jadi sini ada 4 ya, ada 0 per 0, ada tahingga per tahingga, tahingga min tahingga, dan c per 0 min k per 0. Oke, kita lanjut. Yang pertama, bentuk tak tentu 0 per 0. Jika nilai x sama dengan a disubstitusi langsung ke fx pada limit x mendekati a dari fx, diperoleh bentuk 0 per 0. Maka fx perlu diubah bentuknya. Dengan pengubahan tersebut, kita dapat menghilangkan bentuk yang menyebabkan 0 per 0. Perhatikanlah contoh berikut. Jadi, misal nih, kamu substitusi langsung. Ketika kamu substitusi langsung x sama dengan a pada limit x mendekati a dari fx, dan diperoleh bentuk yang 0 per 0, maka kita harus mengubah bentuknya sehingga kita bisa menghilangkan bentuk yang menyebabkan 0 per 0. Oke, di sini ada 4 soal, kita coba lihat ya. Yang pertama, tentukanlah nilai dari limit x mendekati 1 dari x kuadrat min 1 per x kuadrat min 3x plus 2. Nah, ini kita substitusi langsung dulu, yaitu x-nya kita ganti 1, berarti jadinya 1 kuadrat min 1, itu hasilnya 0. Kemudian 1 kuadrat min 3 dikali 1 plus 2, hasilnya juga 0. Berarti hasilnya adalah 0 per 0. Nah, ini bentuk tak tentu. Jadi, kita harus otak-atik si fx-nya, sehingga bentuknya nggak lagi 0 per 0. Seperti itu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, pembilang dan penyebutnya, baik pembilang dan penyebutnya ini bisa kita faktorin ya. Maka bentuknya menjadi x plus 1 dikali x min 1, yang di bawahnya jadi x min 1 dikali x min 2. Nah, sampai sini ada yang sama nih, karena bentuknya pembagian, berarti kita bisa coret. Sebelah sini kita coret, sebelah sini juga kita coret. Maka kalau kita sederhanakan atau kita rapikan, bentuknya menjadi limit x mendekati 1 dari x plus 1 per x min 2. Nah, setelah kita sederhanakan dan ada yang dicoret, biasanya kalau setelah disederhanakan ada yang bisa dicoret ya. Berarti ini kita ganti x-nya sama dengan 1. Berarti jadinya 1 plus 1 per 1 min 2. 1 tambah 1, 2 per 1 min 2 itu adalah min 1. Jadinya 2 per min 1 itu adalah min 2. Ini adalah hasilnya, seperti itu. Kita lanjut, nomor 2. Nah, limit x mendekati 0 dari x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 3x per x pangkat 4 min 3x pangkat 2 plus x. Nah, seperti biasa, kita substitusi dulu, substitusi langsung, berarti x-nya kita ganti 0, jadinya 0 pangkat 3 ditambah 2 dikali 0 pangkat 2 min 3 dikali 0, yaitu menghasilkan 0. Yang penyebutnya berarti 0 pangkat 4 min 3 dikali 0 pangkat 2 ditambah 0, hasilnya juga 0, maka dia akan menghasilkan bentuk tertentu yaitu 0 per 0. Nah, sampai sini berarti kita harus ngakalin nih, harus kita otak-atik si fx-nya ini. Kalau kita lihat, ini sama-sama punya x kan, coba kita keluarin x-nya dulu. Berarti jadinya x dikali x pangkat 2 plus 2x min 3. Yang bawahnya juga x-nya dikeluarin, maka jadinya x pangkat 3 min 3x plus 1. Atas sama bawah ini bentuknya perkalian, sama-sama x berarti boleh dicoret. Sehingga menghasilkan, setelah kita sederhanakan, bentuknya menjadi limit x mendekati 0 dari x kuadrat plus 2x min 3. Yang bawahnya x pangkat 3 min 3x plus 1. Oke, sampai sini setelah kita sederhanakan dan ada yang dicoret, kita substitusi langsung dulu.
Kalau menghasilkan 0 per 0 lagi, baru kita otak-atik lagi gitu ya. Tapi kalau menghasilkannya bukan bentuk tertentu, berarti itu adalah hasilnya. Berarti kita substitusi langsung dulu nih, jadinya 0 pangkat 2 ditambah 2 dikali 0 min 3, yang bawahnya juga sama, 0 pangkat 3 min 3 dikali 0 plus 1. Berarti ini 0, sebelah sini juga 0. 0 min 3 itu adalah min 3, per 0 plus 1 itu adalah 1. Berarti min 3 per 1 itu hasilnya adalah min 3. Seperti itu. Kita lanjut. Limit X mendekati 4 dari X min 4 per akar X min 2. Oke, kita substitusi langsung dulu ya. Berarti X-nya jadi 4, 4 dikurang 4 itu hasilnya 0, kemudian akar X-nya juga sama, X-nya kita ganti 4, jadi akar X itu adalah 2, 2 min 2 adalah 0. Nah, kenapa kita substitusi langsung? Karena ada soal yang memang kalau kita substitusi langsung itu ada hasilnya. Itu hasilnya bukan bentuk tertentu. Seperti yang kita pelajari pada di log 2 kemarin ya, kalau nggak salah di log 2 dan di log 1 ada beberapa nomor yang di bawah kita substitusi langsung dan dia hasilnya bukan bentuk tertentu. Nah, karena ini judul materinya adalah bentuk tertentu, berarti kalau kita substitusi langsung dan menghasilkan bentuk tertentu, maka kita harus ubah fungsi tersebut. Kalau kita lihat di sini X min 4-nya bisa kita faktorin ya, bentuknya jadi akar X min 2 dikali akar X plus 2. Ingat kalau A min B dikali A plus B itu adalah hasilnya A kuadrat, berarti akar X di kuadrat itu jadinya X. Akar X dikuadratin jadinya X, kemudian min B kuadrat, B-nya di sini adalah 2. Berarti 2 dikuadratin adalah 4. Berarti X min 4 bisa kita faktorkan menjadi akar X min 2 dikali akar X plus 2. Ingat A min B dikali A plus B. Hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Oke, sampai sini ada yang bisa dicoret nih, yaitu sama-sama X pangkat min 2. Oke, tadi sempat ada kesalahan ya. Yang bawah itu saya tulis akar X plus 2. Ini udah saya ganti jadi akar X min 2. Berarti kita coret nih sama-sama yang akar X min 2. Berarti sebelah sini sama sebelah sini. Maka sisanya adalah limit X mendekati 4 dari akar X plus 2. Oke, tinggal kita substitusi akar X-nya, berarti jadi akar 4 plus 2. Akar 4 itu adalah 2, 2 ditambah 2 adalah 4. Hasilnya adalah 4. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Tentukanlah nilai dari limit X mendekati 0 dari 2X per 2 min akar 4 min 4X. Nah, ini kita sama, kita substitusi langsung dulu, berarti 2 dikalikan dengan 0, yaitu 0. Kemudian per 2 min akar dari 4 min 4 kali 0, 0. Maka hasilnya 0 per 0, yaitu bentuk tertentu. Berarti kita harus ubah si fx-nya, sehingga menghasilkan bentuk yang bukan tertentu. Ini kalau kita lihat ya, di sini 2 min akar 4 min 4x nih kayak kita kali dengan sekawannya nih. Berarti jadinya 2x per 2 min akar 4x min 4 akar 4 min 4x dikalikan dengan sekawannya, yaitu kalau di sini minus, di sini jadi plus. 2 plus akar 4 min 4x per 2 plus akar 4 min 4x. Berarti tinggal atas dikali atas, per bawah dikali bawah. Nah, berarti kalau tinggal kita kaliin nih yang atas 2x dikalikan dengan 2 plus akar dari 4 min 4x, yang bawahnya ingat tadi A min B. A min B dikalikan dengan A plus B, hasilnya adalah A kuadrat, berarti 2 dikuadratin jadinya 4, min B kuadrat, ini B-nya ya, A min B dikalikan dengan A plus B, karena bilangannya itu-itu aja, cuma yang membedakan adalah tandanya, yang sebelah sini minus, yang sebelah sini plus. Berarti tinggal A kuadrat min B kuadrat, B-nya dikuadratin, berarti akarnya hilang, jadinya 4 min 4x. Nih bawahnya bisa kita rapihkan, bentuknya jadi yang atas tetap ya, jadinya 2x dikali 2 plus akar 4 min 4x, kemudian per 4x, 4 dikurang 4 habis min kali min plus. Berarti ini bisa dicoret nih, sama-sama kita bagi 2x. Berarti sisa 2 di sini.
Berarti jadinya limit X mendekati 0 dari 2 plus akar dari 4 min 4X per 2. Oke, sampai sini kita nggak bisa dicoret nih. Kenapa? Karena di sini ada penjumlahan, sedangkan di sini bentuknya perkalian. Kalau perkalian boleh ya. Kalau penjumlahan itu artinya dia akan mempunyai penyebut yang sama gitu, jadi nggak bisa langsung dicoret. Oke, ini kita substitusi langsung dulu. X-nya menjadi 0, berarti jadinya 2 ditambah akar dari 4 min 4 dikali 0. 4 dikali 0 itu adalah 0, berarti 4 dikurang 0 adalah 4. Akar dari 4 adalah 2. 2 ditambah 2 itu adalah 4. 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Seperti itu. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga. Misal, fx merupakan fungsi pecahan polinom seperti fx sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 6 per 2x pangkat 2x kuadrat plus x min 5. Limit fx untuk x mendekati tak hingga akan menghasilkan bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga apabila x sama dengan tak hingga disubstitusi secara langsung. Untuk menghilangkan bentuk tak tentu tersebut, kita perlu mengubah bentuk fx dengan melakukan operasi aljabar, yaitu pembagian suku-suku pada pembilang dan penyebut dengan x berpangkat tertinggi. Ini salah ya pembilangan. Setelah itu, untuk memperoleh nilai limit, kita perlu menggunakan teorema, yaitu limit x mendekati tak hingga dari k per x pangkat n sama dengan 0. Oke, jadi kalau kalian menemukan bentuknya limit x mendekati tak hingga dari bentuk pecahan polinom seperti ini, kalau kalian substitusi langsung, itu pasti menghasilkan bentuk tak tentu, yaitu tak hingga per tak hingga. Nah, oleh karena itu, berarti caranya adalah kita bagi suku-suku. Ini suku-suku ya. Kalau kalian udah belajar polinom atau suku banyak, itu ada di kelas 11 semester 2 di matematika peminatan. Jadi ini suku-suku nih, setiap suku namanya. Kemudian kita bagi si pembilang dan penyebut itu suku-sukunya dengan x berpangkat tertinggi, berarti yang paling tinggi yang mana kita bagi. Kemudian kita bisa memperoleh nilai limit dengan menggunakan teorema limit x mendekati tak hingga dari k per x pangkat n sama dengan 0. Kita coba ya. Tentukanlah nilai dari limit x mendekati tak hingga dari 3x pangkat 2 min 4x plus 6 per 2x pangkat 2 plus x min 2. Dan seterusnya. Kita lanjut aja. Tentukanlah nilai dari, limit x mendekati tak hingga dari 3 x kuadrat min 4x plus 6 per 2x pangkat 2 plus x min 2. Nah, ini kita substitusi langsung dulu, berarti jadinya x-nya kita ganti jadi tak hingga, berarti 3 dikali tak hingga kuadrat min 4 dikali tak hingga plus 6, itu hasilnya tak hingga. Yang bawahnya 2 dikali tak hingga kuadrat plus tak hingga min 2, itu hasilnya juga tak hingga. Maka bentuknya menjadi bentuk tertentu, yaitu tak hingga per tak hingga. Berarti kita harus menggunakan cara yang tadi, yaitu dengan cara membagi suku-suku pada pembilang dan penyebut dengan pangkat tertinggi. Nah, kalau kita lihat, baik si pembilang ataupun si penyebut sama-sama mempunyai pangkat tertingginya adalah 2. Berarti kita bagi dia dengan x pangkat 2 masing-masing sukunya ya. Berarti bentuknya menjadi 3 limit x mendekati tak hingga dari 3x kuadrat per x kuadrat min 4x per x kuadrat ditambah 6 per x kuadrat. Setiap sukunya kita bagi dengan pangkat tertinggi. Yang bawah juga sama. Berarti jadinya 2x kuadrat per x kuadrat ditambah x per x kuadrat min 2 per x kuadrat. Ini bisa kita coret x kuadratnya. Ini juga kita coret sebelah sini sisa 1 ya. Kemudian yang ini habis nih, ini habis. Terus yang ini sisa 1. Kalau kita rapikan bentuknya menjadi 3 min 4 per x ditambah 6 per x kuadrat. Bawahnya 2 plus 1 per x min 2 per x kuadrat. Nah, sampai sini kita substitusi. X-nya kita ganti dengan tak hingga. Berarti jadinya 3 min 4 per tak hingga ditambah 6 per tak hingga kuadrat
per 2 plus 1 per tahingga min 2 per tahingga kuadrat. Oke, tadi kalau di depan penjelasannya itu kita substitusi X-nya menjadi tahingga, kemudian kita gunakan teorema keempat, yaitu ketika limit X mendekati tahingga dari K per X pangkat N dengan X-nya tahingga ya, N-nya berapapun. Nah, jadi dia bilangan real per tahingga, maka hasilnya dia adalah 0. Berarti kita bisa tulis jadi 3 min 0 ditambah 0 ditambah 2, per 2 ditambah 0 min 0. Oke, ini 0, sebelah sini juga 0, maka hasilnya adalah 3 per 2. Yang kedua, tentukanlah nilai dari limit X mendekati tahingga dari 3x kuadrat min x plus 7 per 2x pangkat 3 plus 4x min 6. Nah, ini sama kita substitusi dulu langsung, berarti jadinya 3 dikali 3 dikali tahingga kuadrat min tahingga plus 7, hasilnya adalah tahingga. 2 dikali tahingga pangkat 3 plus 4 dikali tahingga min 6, hasilnya juga tahingga. Maka menghasilkan bentuk tak tentu, yaitu tahingga per tahingga. Berarti ini kita bagi dengan pangkat tertinggi ya. Kalau kita lihat pangkat tertinggi di pembilang itu adalah X pangkat 2. Sedangkan pangkat tertingginya adalah 2. Sedangkan pangkat tertinggi di penyebut itu adalah pangkat 3. Berarti kita bagi dengan pangkat tertinggi, yaitu dengan pangkat 3. Jadinya kita bagi dengan X pangkat 3 ya. Jadinya 3X pangkat 2 per X pangkat 3 min X per X pangkat 3 plus 7 per X pangkat 3 per 2x pangkat 3 per x pangkat 3 plus 4x per x pangkat 3 min 6 per x pangkat 3. Ini bisa kita coret. Sebelah sini sisa 1 ya. Ini kita coret juga. Sebelah sini sisa 2. Ini kita coret habis. Sebelah sini kita coret sisa 2. Maka kalau kita rapikan bentuknya menjadi 3 per x min 1 per x pangkat 2 plus 7 per x pangkat 3. Sebelah sini 2. Plus 4 per X pangkat 2 min 6 per X pangkat 3. Nah, kalau sudah sederhana seperti ini, kita coba untuk substitusi X-nya. Berarti kita ganti dengan tahingga, maka 3 per tahingga min 1 per tahingga kuadrat ditambah 7 per tahingga pangkat 3 per 2 ditambah 4 per tahingga kuadrat min 6 per tahingga pangkat 3. Nah, yang di atas ini 0, ini 0, ini 0, berarti jadinya 0 min 0 plus 0, yang di bawah 2 plus 0 min 0 gitu ya, karena tadi kita mengikuti teorema keempat. Yaitu ketika bilangan per tahingga di kuadrat, bilangan per tahingga, berapapun pangkat tahingganya, maka hasilnya menjadi 0. Oke, jadi jadinya 0 per 2. 0 per 2 itu adalah 0 dibagi 2, berarti hasilnya adalah 0. Lanjut yang ketiga, limit X mendekati tahingga dari X pangkat 3 plus 4X pangkat 2 plus 6 per 3X pangkat 2 plus 2X min 1. Nah, ini sama, kita substitusi secara langsung dulu, berarti jadinya tahingga pangkat 3 plus 4 dikali tahingga plus 6, itu hasilnya tahingga. Kemudian bawahnya juga sama, 3 dikali tahingga kuadrat plus 2 dikali tahingga minus 1, hasilnya juga tahingga, maka menghasilkan bentuk tak tentu yaitu tahingga per tahingga. Oke, ini kita bagi pangkat tertinggi ya. Pembilangnya di sini pangkat tertingginya adalah 3, kemudian kalau penyebutnya di sini pangkat tertingginya adalah 2, berarti kita bagi dengan pangkat 3. Berarti jadinya X pangkat 3 kita bagi dengan X pangkat 3 plus 4X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 3 plus 6 dibagi X pangkat 3 per 3X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 plus 2X dibagi X pangkat 3 min 1 per X pangkat 3. Nah, ini kita coret, ini habis, kemudian yang ini sisa 1 di bawah, yang ini juga sisa 1 di bawah, yang ini sisa 2 di bawah, gitu ya. Kita rapihin, berarti jadinya ini 1 ditambah 4 per X, ditambah 6 per X pangkat 3, yang di bawah 3 per X, plus 2 per X pangkat 2 min 1 per X pangkat 3. Nah, sampai sini kita substitusi langsung dulu nih. Berarti jadinya 1 plus 4 per tahingga ditambah 6 per tahingga pangkat 3 per 3 per tahingga plus 4 dikali per tahingga pangkat 2 min 1 per tahingga pangkat 3. Nah, seperti tadi kalau K per tahingga
bilangan pertahingga itu hasilnya adalah 0. Berarti jadinya 1 plus 0 plus 0, bawahnya 0 plus 0 min 0. Maka 1 dibagi 0. 1 dibagi 0 atau bilangan dibagi 0 itu hasilnya adalah tahingga. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat, ini dari nomor 1, 2, dan 3. Ini caranya panjang ya, karena ada beberapa step. Sebenarnya ada rumus singkatnya. Ini tadi contoh yang tadi, nomor 1, 2, dan 3. Nah, rumusnya adalah gini. Misal M dan N adalah bilangan bulat positif, dan limit X mendekati tahingga dari pecahan polinom nih, dari AX pangkat M plus BX pangkat M min 1 plus titik-titik sampai dengan C. Kemudian per 4X pangkat N plus QX pangkat N min 1 plus titik-titik sampai dengan R sama dengan L, maka jika M lebih dari N, maka L sama dengan tahingga atau min tahingga. Jadi kalau pangkat yang pembilang lebih besar daripada pangkatnya penyebut, maka hasilnya limitnya langsung aja, tahingga atau min tahingga. Itu ya. Kemudian kalau pangkatnya sama, pembilang dan penyebutnya, yaitu M sama N-nya sama nilainya, maka hasilnya langsung A per P, yaitu diambil dari koefisien pangkat tertingginya. Seperti itu. Kemudian kalau M kurang dari N, maka L-nya sama dengan 0. Berarti kalau pangkat pembilangnya lebih kecil dibanding pangkat penyebutnya, maka hasilnya langsung 0. Nah, kalau kita lihat di sini, nomor 1 nih, pangkat tertingginya itu adalah pembilangnya 2, pangkat penyebutnya, pangkat tertingginya juga adalah 2. Berarti pangkatnya sama ya, baik pembilang atau penyebut pangkatnya sama. Berarti kita pakai yang tengah ini nih. Jika M sama dengan L, maka hasilnya langsung aja, yaitu koefisien pangkat tertingginya, berarti tinggal 3 per 2. Hasilnya adalah 3 per 2. Kalau kalian lihat tadi video di sebelumnya ya, pembahasan sebelumnya tuh hasilnya juga sama, 3 per 2. Nah, untuk yang nomor 2, kalau kalian lihat, pangkat pembilang di sini adalah pangkat 2, kemudian pangkat penyebut di sini adalah pangkat 3. Berarti pangkat pembilang itu lebih kecil dibanding pangkat penyebut. Berarti M kurang dari N. Maka kita pakai yang ini nih. Kita pakai yang ini. Rumus ketiganya, maka hasilnya adalah 0. Dan terakhir, kalau di sini nomor 3, pangkat pembilangnya di sini adalah 3, pangkat penyebut di sini adalah pangkat tertingginya adalah 2. Di sini 3, di sini 2 ya, pangkat tertingginya ya. Berarti langsung aja, maka di sini jadinya M lebih dari N, maka hasilnya langsung tahingga. Seperti itu.